Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari muliakan Tuhan, Raja kita, Allah yang perkasa. Nyanyikan bersama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Kau maha kuasa Tuhan, maha besar.
dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti bersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Firman terangi jalanku. Mari kita akan bersama. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan kebenaran yang membebaskan, selalu memberi kekuatan. Kebenaran yang bebaskan, amin. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Sekali lagi katakan, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan janji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan janji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Mari nyanyikan bersama. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Nyanyikan bersama dari awal. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan janji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna. Nyanyikan bersama. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Sekali lagi dari awal, kita akan bersama. Berdiri sebagai umat pilihan Tuhan, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan janji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna. Tinggikan namanya. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan,
sandara bada 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 bu. Skiara la basa koramu. Haleluya. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan. Kiranya mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai berdoa minimal 1 jam tiap hari. Mari kita buka Alkitab kita kepada Mazmur pasal 17 ayat yang ke-6. Mari kita bersama-sama baca satu ayat ini. Mazmur pasal 17 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tujuan khotbah hari ini adalah agar setiap orang di antara kita akan membuat komitmen untuk tertib berdoa minimal 1 jam setiap hari.
dan bisa berdoa minimal 1 jam tiap hari. Mari kita segarkan ingatan kita mengenai apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang mengapa berdoa dan berapa lama sebaiknya kita berdoa. Mari kita lihat yang pertama, mengapa berdoa. Alasan pertama dan paling utama mengapa kita perlu berdoa adalah karena Tuhan menjawab doa. Pemazmur berkata, "Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah." Buat apa berdoa bila Tuhan tidak menjawab doa? Kenyataannya adalah Tuhan memang menjawab doa. Kita rugi kalau kita tidak berdoa. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjawab doa. Di dalam Alkitab ada banyak janji Tuhan bahwa bila kita berdoa, Tuhan akan menjawab. Firman Allah berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Firman Allah berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Tuhan Yesus berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Tuhan Yesus berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Jadi alasan utama dan alasan pertama mengapa kita perlu berdoa adalah karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berjanji akan menjawab doa kita. Di dalam Alkitab ada banyak contoh bagaimana Tuhan menjawab doa. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ishak berumur 60 tahun ketika kedua anaknya yang bernama Esau dan Yakub dilahirkan. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berarti Ribka mandul selama kurang lebih 20 tahun. Mereka baru punya anak 20 tahun setelah menikah. Kemandulan Ribka berhasil diatasi dengan berdoa secara tekun selama kurang lebih 20 tahun. Apakah ada yang mandul secara jasmani seperti tidak bisa punya anak? Apakah ada yang mandul secara rohani seperti tidak mengalami pertumbuhan rohani? Beberapa bahkan mengalami kemunduran rohani dan mungkin hampir murtad. Apakah ada yang mandul secara kiasan seperti gagal melulu, sekolah gagal, bekerja gagal, usaha gagal, pacaran gagal, berumah tangga gagal, membesarkan anak gagal, pekerjaan pelayanan gagal dan sebagainya, mandul keberhasilan. Apabila kita mengalami kemandulan semacam ini, sama seperti Ishak, kita dapat minta agar Tuhan memberi kepada kita anak-anak dan keberhasilan. Sama seperti Ishak baru dapat anak setelah bertekun berdoa paling tidak selama 20 tahun. Kita juga harus bersedia bertekun berdoa paling tidak selama 20 tahun. Sampai Tuhan melenyapkan kemandulan dari kita dan memberikan kepada kita apa yang kita minta daripada Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda akan bertekun dalam doa sampai Tuhan menjawab doa Anda.
Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Contoh yang lain, bagaimana Tuhan menjawab doa adalah apa yang dialami oleh Yabes. Firman Allah berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Di beberapa tempat di Indonesia, ada yang punya kebiasaan memberi nama anak berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami oleh ayah ketika anaknya lahir. Di salah satu provinsi di Indonesia, kami pernah bertemu dengan pemuda yang bernama Honda, Yamaha, Dino, Rinso. Karena sewaktu dia lahir, ayahnya melihat sepeda motor Honda, maka anaknya diberi nama Honda. Waktu dia lahir, ayahnya melihat sepeda motor Yamaha lewat, maka anaknya diberi nama Yamaha. Yang lain lagi, ketika anaknya lahir, ayahnya melihat mobil perusahaan deterjen Dino lewat, maka anaknya diberi nama Dino. Yang lain lagi, waktu anaknya lahir, mobil perusahaan deterjen Rinso lewat, maka anaknya diberi nama Rinso. Di sebuah gereja, kami pernah bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Kring. Karena ketika dia lahir, tukang pos datang dan membunyikan lonceng sepeda, Kring. Jadi ayahnya memberi nama Kring kepadanya, sesuai bunyi lonceng sepeda tukang pos yang didengarnya ketika anaknya lahir. Nampaknya beberapa orang di Israel juga punya budaya yang serupa, karena ibunya amat kesakitan ketika melahirkan Yabes, maka jadilah anaknya diberi nama Yabes, yang bisa berarti sakit. Malang amat nasib anak ini yang diberi nama sakit atau Yabes oleh ibunya. Konotasi nama Yabes itu jelek, sebab yang sakit itu bisa tubuhnya, yang sakit itu bisa jiwanya, yang sakit itu bisa rohnya, yang sakit itu bisa kepribadiannya, sakit rezekinya, sakit pemikirannya, sakit wataknya, sakit segala-galanya, dan sebagainya. Mudah sekali bagi Yabes untuk menyerah kepada nasib malang dan berpikir bahwa dia memang ditakdirkan untuk jadi orang sakit, menderita, malang, gagal, sengsara, dan sebagainya. Tetapi Yabes tidak pasrah terima nasib. Yabes tidak percaya kepada takdir. Yabes percaya kepada kebaikan Tuhan Allah Israel. Karena itu, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kita melihat di sini bahwa doa dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Doa dapat mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Doa dapat mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Doa dapat mengubah sakit penyakit menjadi kesehatan dan sebagainya. Doa membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu, jangan pasrah terima nasib bahwa tubuh saya akan terus lemah dan sakit-sakitan. Jangan pasrah terima nasib bahwa kita akan terus mengalami kesulitan ekonomi. Jangan pasrah terima nasib bahwa kita akan terus mengalami kegagalan. Sekolah gagal, bekerja gagal, usaha gagal, pacaran gagal, berumah tangga gagal, membesarkan anak gagal, pelayanan gagal, dan sebagainya. Jangan pasrah terima nasib bahwa anak-anak kita akan terus berada di jalan yang salah. Jangan pasrah terima nasib bahwa rumah tangga kita akan terus bermasalah. Jangan pasrah terima nasib bahwa usaha atau pelayanan kita mungkin ditakdirkan untuk tetap kecil dan tidak berkembang. Jangan pasrah
terima nasib bahwa usaha atau pelayanan kita akan terus didera masalah demi masalah. Jangan pasrah terima nasib bahwa usaha atau pelayanan kita akan terus mengalami kesulitan keuangan dan sebagainya. Sebab Alkitab jelas mengajarkan doa dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Doa dapat mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Doa dapat mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Doa dapat mengubah sakit penyakit menjadi kesehatan dan sebagainya. Doa membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa membuat kita bisa mengerjakan jauh melampaui apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Doa membuat kita bisa mengharapkan perkara-perkara besar dari Allah dan mengerjakan perkara-perkara besar bagi Allah. Apa yang kita capai dalam hidup ini bergantung kepada seberapa banyak, seberapa besar, seberapa tinggi kita berani minta kepada Tuhan. Tuhan berjanji, bila kita berdoa, Dia akan menjawab. Firman Allah berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di belakang saya ada foto pendeta Smith Wigglesworth, seorang penginjil dari Inggris yang dipakai oleh Tuhan dalam karunia kesembuhan ilahi. Pendeta Smith Wigglesworth bersaksi tentang seorang buta yang datang ke sebuah gereja untuk berdoa dan bertekad tidak akan meninggalkan gereja itu sampai Tuhan mencelikan matanya yang buta. Setiap pagi dia minta diantarkan ke gereja itu. Lalu dia berdiri di depan pagar gereja itu dan berkata, Tuhan, celikanlah mataku yang buta. Dan dia berdiri di depan pagar gereja itu dari pagi sampai sore. Setiap sore dia akan dijemput pulang. Tetapi keesokan harinya dia akan berdiri lagi di depan pagar gereja itu. Dari pagi sampai matahari terbenam. Dan berdoa agar Tuhan mencelikan matanya yang buta. Hal ini berlangsung selama beberapa waktu lamanya. Suatu hari pendeta Smith Wigglesworth diundang untuk berkhotbah di gereja itu. Dan ada orang yang membawa dia masuk menghadiri kebaktian pendeta Smith Wigglesworth. Lalu pada waktu pendeta Smith Wigglesworth mengundang orang, siapa yang mau didoakan? Orang buta ini dituntun untuk didoakan oleh pendeta Smith Wigglesworth. Dan matanya dicelikan Tuhan. Dan dia bisa melihat. Tuhan Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tentu saja tidak ada. Kalau ada, itu Bapa kelewatan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa yang di sorga pasti akan memberikan yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk masa kini. Maksudnya mintalah dan terus minta, maka akan diberikan dan terus diberikan kepadamu. Carilah dan terus cari, maka kamu akan mendapat dan terus mendapat. Ketoklah dan terus ketok, maka pintu akan dibukakan dan terus dibukakan bagimu. Janji Tuhan ini berlaku untuk setiap orang. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Seperti pendeta, pengurus gereja, pelayan di rumah Tuhan,
atau orang-orang yang dianggap saleh saja. Tuhan Yesus berkata, karena setiap orang yang meminta dan terus meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari dan terus mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok dan terus mengetok, baginya pintu dibukakan. Oleh karena itu, mari kita minta dan terus minta mujizat yang kita perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Berapa lama sebaiknya kita berdoa? Alkitab mengatakan minimal 1 jam setiap hari. Kita baca dalam firman Allah. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tuhan Yesus mengajak Petrus dan Yohanes untuk berdoa. Ternyata mereka tertidur dan Yesus bertanya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dengan kata lain, Yesus mengharapkan murid-muridnya paling tidak bisa berdoa minimal 1 jam setiap hari. Berdoa 1 jam setiap hari tidaklah sesukar yang dipikirkan oleh beberapa orang. Pertama-tama, buatlah daftar apa saja yang perlu kita doakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan seterusnya. Contoh, setelah berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan, kita bisa menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan dengan berdoa untuk diri sendiri, seperti memohon kesembuhan dan kesehatan, berdoa untuk pertumbuhan rohani kita, memohon hikmat untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab, berdoa untuk kebutuhan keuangan kita, memohon persediaan Tuhan yang berlimpah, dan memohon perlindungan Tuhan bagi diri kita, dan sebagainya. Setelah selesai berdoa untuk diri sendiri, kita lanjutkan doa kita dengan berdoa untuk suami atau istri kita. Kita doakan kesehatannya. Kita doakan pertumbuhan rohaninya. Kita doakan agar pasangan kita menerima hikmat untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Kita doakan kebutuhan keuangannya. Kita mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah. Kita mohonkan perlindungan Tuhan dan sebagainya. Setelah selesai berdoa untuk pasangan hidup, kita lanjutkan doa kita dengan berdoa untuk setiap anak dan setiap cucu. Kita doakan kesehatan anak atau cucu kita. Kita doakan pertumbuhan rohani anak atau cucu kita. Kita doakan hikmat untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab setiap anak dan setiap cucu. Kita doakan kebutuhan keuangan setiap anak, setiap cucu. Kita mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak, setiap cucu. Kita mintakan perlindungan Tuhan bagi setiap anak, setiap cucu, dan seterusnya. Setelah berdoa untuk anggota keluarga kita, adalah baik bila kita berdoa untuk mereka yang menderita, seperti anak yatim piatu, para janda, duda, orang miskin, orang yang menderita, mereka yang menjadi korban perang, dan sebagainya. Kita juga perlu berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, seperti keselamatan anggota keluarga kita, keselamatan teman tetangga kita, keselamatan rekan sejawat kita, keselamatan suku-suku yang ada di dunia, keselamatan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Kita juga perlu berdoa untuk gereja Tuhan. Kita doakan kebutuhan anggota gereja dan pertumbuhan rohani mereka. Kita doakan usaha pemuritan yang dilakukan oleh gereja. Kita doakan usaha pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja. Kita doakan pelayanan belas kasihan atau diakonia yang diselenggarakan oleh gereja. Kita juga perlu berdoa untuk bangsa dan negara kita dengan mendoakan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, para anggota kabinet,
para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Kita juga perlu mendoakan para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, ketua RW, ketua RT. Kita juga perlu mendoakan para anggota Dewan Perwakilan Daerah, para anggota TNI dan Polri. Dan kita perlu mendoakan agar ada damai dan toleransi di antara umat beragama. Dan kita doakan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Bila kita membuat daftar mengenai apa saja yang perlu kita doakan seperti ini, segera terlihat bahwa berdoa 1 jam setiap hari sebenarnya tidak cukup. Mungkin kita perlu menyediakan waktu lebih banyak untuk berdoa. Bila ini menjadi keputusan Anda, dengan pertolongan Tuhan, Anda akan tertib berdoa minimal 1 jam setiap hari. Angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan bersama. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan
tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sedang tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kapadato kakaralaba kapadato kakaralaba kusyai. Kita perlu berdoa karena Tuhan menjawab doa. Kita rugi bila kita tidak berdoa, sebab Tuhan pasti akan menjawab doa kita.
Tuhan Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tentu saja tidak. Atau memberi ular jika anak meminta ikan? Tentu saja tidak. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa yang di sorga pasti akan memberikan yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Karena itu, mari kita bertekun dalam doa sampai kita menerima yang baik dari Bapa kita yang di sorga. Mari kita berdoa sekarang. Kilialamo, kakaralaba kapadato, kakaralaba kusyai. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, Tuhan bekerja dalam hidup anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Insafkan mereka Tuhan akan dosa. Insafkan mereka akan kebenaran. Insafkan mereka akan penghakiman. Mari Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada mereka, sehingga mereka bertobat karena mereka sadar bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Ilialabo, kakaralaba kafadato, kakaralaba kusyai. Mari Tuhan, pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Mari Tuhan, penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari Tuhan, tolong selesaikan setiap masalah rumah tangga. Tuhan selesaikan sampai tuntas. Anak-anak yang sedang bersekolah, anak-anak sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mohon ya Bapa, persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Dan kiranya Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Kami berdoa yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Mari Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan bebat. Kami berdoa Tuhan agar kuasa kesembuhan Tuhan dialirkan ke dalam tubuh anak-anak-Mu sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh sakit, penyakit dan kelemahan kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar setiap tubuh yang sakit disembuhkan sekarang oleh nama Tuhan kami Yesus Kristus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami.
dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Bapa kami yang di sorga, tolong juga kami untuk mendisiplin diri kami untuk berdoa minimal 1 jam setiap hari. Taruhlah ya Tuhan kerinduan dan kesukaan untuk berdoa di dalam hati kami. Berikanlah ya Bapa kepada kami kemampuan supranatural untuk tertib berdoa minimal 1 jam setiap hari. Kami percaya Tuhan telah mengabulkan permohonan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya." Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa
menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Engkau cari intatkah dengan baju Al-Masih, ingat dalam ibadah ada intannya firman. Engkau cari intatkah dengan baju Al-Masih, ingat dalam ibadah ada intannya firman. Intan dan bermakna jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa tunat baju kerajaanmu. Indah dan permata jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa tunat baju kerajaanmu. Indah dan permata jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa tunat baju kerajaanmu. Kau cari intatkah tunat baju Al-Masih, ingat dalam ibadah ada intannya firman. Intan dan permata jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa tunat baju kerajaanmu. Biar cari lalu bawa tunat baju kerajaanmu.
Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Tuhan, namamu selalu. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Diam dalam hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan hidupku, bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini